Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerukunan dan kedamaian, semoga semangat putramu semakin berkembang dalam hati kami. Berilah kami rohnya agar saling menolong dan membantu, membina cinta kasih dan kerukunan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali Yohanes mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu."
Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Herodes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita mendengar, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, dikisahkan kepada kita bagaimana perseteruan antara Herodes, Herodias, dan Yohanes Pembaptis, yang pada akhirnya membawa malapetaka dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis karena setia pada pewartaan kebenaran. Herodias menyimpan benci dan dendam, sedangkan Herodes menjaga gengsi, gila kekuasaan, dan tidak tegas. Perasaan-perasaan negatif ini menggerakkan Herodias dan Herodes untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yesus adalah pribadi dengan perasaan-perasaan positif, sehingga ia dijauhkan dari bujukan-bujukan setan dan siap melakukan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, kita perlu mewaspadai dan tidak meremehkan perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam diri kita. Misalnya, merasa diri kecil dan merasa iri, dan selalu merasa diri ditolak. Perasaan-perasaan negatif ini rawan bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan yang lebih besar kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dendam yang membara yang dimiliki oleh Herodias mengakibatkan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya setelah putrinya menyenangkan Raja Herodes, suaminya, dalam pesta yang diadakan. Dendam dari Herodias itu mengalahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan oleh Yohanes Pembaptis. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, hendaklah kita juga selalu berjuang untuk selalu patuh setia kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Injil, dan lebih baik memilih untuk kehilangan segala-galanya daripada kita mengikuti kehendak dunia ini. Sebagai murid-murid Yesus, jalan salib adalah jalan pilihan kita. Karena itu, kita tidak boleh mundur selangkah pun untuk selalu menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh
perjuangan hidup kita. Daripada kita harus tunduk pada tawaran-tawaran dunia yang pada akhirnya membawa kebinasaan. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mencontoh teladan hidup dari Yohanes Pembaptis yang lebih memilih untuk mati karena setia pada pewartaan kebenaran adalah sebuah sikap yang patut kita contoh dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, selalu berdiri tegak lurus, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Injil dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun untuk itu kita akan dibenci oleh dunia. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup yang kekal. Maju terus sebagai pejuang kebenaran nilai kerajaan Allah. Semoga pada akhirnya kita semakin bersatu dengan Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.